warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, ton minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan anaknya ini terindikasi ya gangguan sihir gitu ya. Nah, biasanya orang tua itu peka gitu ya. Biasanya orang tua itu peka, merasakan keanehan-keanehan yang ada terjadi pada putrinya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan ketika Anda mengetahui anak Anda ini kena sihir? Ketika anak Anda ini kena teluh, ketika Anda ini kena santet gitu. Apa yang Anda harus lakukan? Nah, tentunya kita mengarahkan dia ya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang paling sulit itu ya, teman-teman. Ya, mengarahkan ya. Lawang kita mengarahkan diri kita sendiri saja itu sulit kok gitu ya. Yang kita lawan itu adalah nafsu kita gitu ya. Nah, kadang orang yang terkena sihir ya, teman-teman minggu, terkena teluh, terkena santet itu tidak sadar dirinya terkena sihir. Tidak sadar dirinya itu terkena teluh, terkena santet itu tidak sadar. Ya, baru kesadaran itu muncul ya. Baru kesadaran itu muncul ketika sudah parah gitu. Sudah parah, dia merasa bahwasanya loh, saya kok seperti ini ya. Loh, bukan saya yang dulu lagi. Biasanya seperti itu. Nah, kalau Anda katakanlah merasakan bahwasanya anak Anda ini terkena indikasi sihir, maka yang Anda harus lakukan adalah buat ya, rumah Anda selalu dibuat untuk ngaji. Dibuat untuk beribadah, dibuat untuk ngaji, dibuat untuk wirid, dibuat dzikir, perlu dipasani. Dipasani Anda tujukan kepada anak Anda. Sampai muncul kesadaran 1% saja cukup. 1% saja cukup, kasih tahu bahwasanya ada indikasi yang tidak beres di dalam tubuh Anda. Anak Anda tadi. Nah, ajak untuk ibadah. Ajak untuk puasa. Ya. Ajak ibadah, ajak untuk puasa. Ya mungkin berat ya, untuk puasa ini berat. Minimal ajak untuk ibadah. Ya, ajak untuk membaca ayat suci. Ya, caranya seperti itu. Ya, kalau Anda biarkan, wah tambah liar gitu. Tambah berbahaya gitu. Memang sulit teman-teman ya. Nah, minimal benteng yang Anda harus lakukan adalah buat tempat rumah Anda ini hidup. Buat rumah Anda ini ya selalu ya terdengar ayat-ayat suci. Ya. Baca kitab suci ya. Anda sebagai orang tua ya dipasani ya. Dipasani anak Anda. Niat puasa Anda tujukan kepada anak Anda. Sampai muncul kesadaran diri. Caranya seperti itu. Ketika sadar diri, Anda lihat ya ibadahnya bagaimana. Anda lihat ya, kesehariannya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Ya, dari ibadahnya, dari malesnya dia ya, itu sudah kelihatan. Ya, jadi sihir itu bisa dari memang sengaja ya orang kirim sihir, atau juga dia itu ketempelan makhluk halus karena perilaku dia yang negatif juga bisa terjadi seperti itu ya. Jadi banyak faktor ya. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya semua itu terkena sihir itu enggak. Ya memang tugas setan itu untuk menyesatkan manusia gitu. Setan itu diciptakan memang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Dan manusia diberi akal dan pikiran, hati dan perasaan ya supaya apa? Supaya berpikir bagaimana supaya tidak tersesat gitu. Makanya manusia itu adalah makhluk yang sempurna, dikasih jasad yang nyata gitu ya. Bukan makhluk energi ya, dikasih jasad yang nyata, dikasih akal pikiran, dikasih batin ya. Dari sisi energi manusia memiliki batin ya, memiliki energi yang kuat ya. Sambung dengan Sang Maha Kuasa sama ya, setan pun juga memiliki energi karena makhluk energi tuh. Nah, bedanya kita dengan setan, ya kita dikasih jasad, kita dikasih akal pikiran, tidak hanya makhluk energi saja,
tapi kita memiliki semuanya, lengkap, komplit. Nah itulah teman-teman weton minggu ya. Jadi yang perlu Anda lakukan ketika Anda tahu ya, anggota keluarga Anda ini terkena sihir, teluh santet ya, diam-diam saja, bacakan saja ayat-ayat suci. Anda bisa terapi ya, masak itu ya, daun kelor itu ya, daun kelor itu ya, sering-sering masak daun kelor itu juga bisa ya, untuk antioksidan ya. Nah, dibacakan Bismillah, ayat kursi ya. Ketika masak ya, ketika Anda masak ya, walaupun tidak daun kelor, apapun bisa Anda masak ya. Kurangi makanan yang bernyawa ya. Ketika Anda terindikasi sihir, kurangi makanan yang mengandung nyawa. Kalau bisa sayur-sayuran ya, apa diolah cek enak, sayur-sayuran ambil buah-buahan ya. Nah ketika Anda masak, Anda sambil zikir ya, niat supaya makanan ini bisa menjadi pembersih sihir yang terjadi, yang ada di dalam diri keluarga saya. Jangan hanya anak Anda saja ya. Biasanya ketika itu ada indikasi sihir, terkena sihir itu satu keluarga itu juga kena semua gitu. Makanya perlu kita bersihkan ya. Anda juga bisa ikhtiar cari bambu kuning ya, bambu kuning potong kecil aja segini ya, masukkan di kamar mandi Anda ya. Itu energi alam ya. Nah, itu juga bisa untuk menetralisir ya. Tapi ya sihir-sihir yang kelas PAUD ya. Tapi kalau sihir-sihir yang kelas atas ya tidak bisa bersih dengan itu. Anda juga bisa ya beli minyak jakfaron merah untuk mandi. Ini juga bisa untuk membersihkan energi negatif ya. Teteskan saja 2 tetes, niat membersihkan, berdoa, sambungkan rasa sama Tuhan, minyak jakfaron merah ya. Tapi semuanya tadi ya, media hanyalah media. Yang paling penting itu adalah sambung rasa kepada Tuhan. Atau ketika Anda nyapu ya, nyapu di rumah Anda, itu niat, saya tidak hanya membersihkan kotoran ini, tapi saya juga membersihkan sihir-sihir yang ada di dalam rumah ini. Bisa Anda lakukan terapi seperti itu. Atau pakaian Anda ya, pakaian yang dipakai semua keluarga Anda, masukkan mesin cuci. Nah, niat membersihkan, atau dikucek deh, bisa seperti itu. Atau sebentar lagi hari raya, Anda bisa cat rumah Anda, niat membersihkan dan niat membentengi. Bacakan ayat kursi 1000 kali, dicek. Nah, caranya seperti itu ya. Banyak cara, banyak strategi ya. Anda lakukan semua, karena kita tidak tahu ya cara mana yang akan berhasil, cara mana yang akan mengantarkan Anda pada kesuksesan Anda untuk membersihkan sihir yang ada di dalam keluarga Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.